Ini alasannya kenapa kita berani meninggalkan pakan pabrikan. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Nu, alternatif ternak peternakan skala rumahan yang selalu menggunakan pakan alternatif. Oke, kali ini kita akan meramu pakan alternatif di pagi hari ini tanpa menggunakan pakan pabrikan. Jadi simak terus video Pak Nu kali ini. Silahkan di like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanku semuanya tidak akan ketinggalan video-video tentang pakan alternatif peternak skala rumahan berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita akan mulai meramu meracik pakan alternatif tanpa pakan pabrikan. Bahan-bahannya apa saja ini kita tunjukkan. Tentu sayuran ya, sayuran yang sudah kita cacah atau kita potong-potong, tapi kita cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan pestisida yang masih menempel ya. Ini karena secara langsung. Kemudian ini ada nasi ya, nasi tapi coklat. Ini nasi karena kemarin banyak kita dapat, kemudian kita jemur atau kita keringkan dengan dicampur dengan dedak. Tujuannya apa? Karena di musim penghujan tidak ada panas sehingga ini tidak busuk ya. Mungkin nanti akan kita berikan caranya bagaimana menjemur sisa nasi di musim penghujan tapi tidak basi atau tidak busuk. Ini caranya ya. Kemudian ini ada limbah dari penggorengan ayam Kentucky. Ini tepung ayam Kentucky ya, tapi ini sudah difermentasi. Karena kita dapatnya banyak, maka kita fermentasi agar awet bisa berbulan-bulan asal penyimpanannya itu rapat terhadap udara. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah tentu bahan yang wajib selalu kita punya adalah dedak bekatul ya. Dedak bekatul di sini murah, harganya cuma 3.000. Bekatul halus, jadi sudah lumayan. Jadi dalam pakan alternatif kali ini kita menggunakan 4 macam ya, 4 macam ada dari sayuran, ada dari nasi, limbah dari rumah makan, kemudian ada dari fermentasi tepung ayam Kentucky, dan tentunya dedak. Inilah kenapa kita sudah berani meninggalkan pakan pabrikan, karena pakan alternatif yang kita berikan nutrisinya sudah tercukupi. Dari sayuran ada, dari limbah rumah makan sudah banyak nutrisi yang terkandung di situ. Kemudian ada dari tepung, sisa penggorengan ayam Kentucky, dan tentu dedak. Untuk langkah selanjutnya adalah kita tuang dulu dedak bekatul ya. Dedak bekatul ini pakan yang kita beli, jadi kita hanya membeli pakan itu dedak bekatul ini. Tujuannya memang fungsinya banyak di peternakan kita, wajib kita punya. Di samping untuk campuran pakan biar tidak basah, bisa untuk fermentasi, bisa untuk silase untuk mengawetkan limbah sayuran seperti di depan ini silase dari sayuran yang kemarin dapat banyak, kemudian bisa kita awetkan. Jadi sayuran dapatnya banyak pun bisa kita akali dengan cara disimpan, jadi bisa digunakan untuk besok atau lusanya lagi dia tidak busuk karena sudah kita silase. Untuk video cara penyimpanan sayuran biar tidak busuk anti fermentasi sudah ada di video sebelumnya. Kita tuang dedak bekatul ya. Tujuannya memang dedak bekatul ini untuk menyerap kadar air. Jadi pakan yang kita berikan ke ternak kita itu biasanya itu mamel, jadi tidak basah ya. Ini sayuran dari limbah toko sayuran yang kita dapat di hari ini tadi. Ini ada selada, ada gubis, ada ini namanya apa, cambah, capar atau toge ya, apa namanya, cambah, capar, toge, apa namanya lagi itu. Ini kita dulukan biar ini nanti dia tidak basah, dia agak mamel dulu ya. Kemudian nanti baru dicampur dengan pakan yang lainnya. Karena
pakan di peternakan kita menggunakan sistem agak agak kering, tidak kering tapi kempiar, maksudnya enggak lengket. Jadi walaupun nanti tidak habis dimakan besoknya juga masih tidak apa-apa karena tidak busuk. Jadi kita selalu menerapkan pakan yang kempiar, tidak lengket, jadi tidak basah juga tidak kering. Jadi itu biasa kita terapkan. Jadi kita tidak menggunakan pakan yang basah. Ini tujuannya agar pakan yang tidak habis hari ini bisa dimakan untuk besoknya, dia tidak busuk karena memang tidak terlalu basah. Kemudian kita tambahi dengan ini adalah sisa nasi ya, sisa nasi dari rumah makan atau restoran yang sudah kita cuci, kemudian kita campur dengan dedak bekatul, kita keringkan karena kemarin dapatnya banyak sehingga harus disimpan dulu. Cara penyimpanannya seperti itu, yaitu ini untuk campurannya. Kalau ukurannya kita kira-kira biasanya seperti tadi itu. Ini nasinya 1 bak, kemudian ini limbah dari tepung ayam Kentucky fried chicken. Ini juga jangan terlalu banyak, walaupun kita punya banyak juga jangan terlalu banyak. Jadi pokoknya itu makanan itu pencampurannya seimbang, jangan terlalu banyak, harus seimbang. Ini kemudian ini nanti kita aduk sampai dia merata, tercampur rata ya. Ini nanti hasilnya sampai tidak lengket, tidak basah. Jadi itulah pakan yang kita terapkan di peternakan kita. Jadi ini sudah selesai, tinggal kita kasihkan ke ayam kita. Inilah ini hasil dari benturan, jadi tidak bah. Walaupun ini tidak habis di malam hari ini juga tetap bagus sampai dimakan besoknya. Jadi untuk kali ini inilah ramuan pakan yang kita berikan. Setiap harinya bisa berbeda, mungkin dari jenis sayuran, dari limbah rumah makannya itu mungkin bisa berbeda, tapi intinya dalam pakan alternatif kita harus banyak macamnya. Seperti kita selalu menggunakan 4 macam, dari sayuran, dari limbah rumah makan, dari tepung fermentasi, dari dedak bekatul. Jadi 4 itu yang biasanya kita terapkan untuk berani meninggalkan pakan pabrikan. Jadi tetap semangat untuk berternak skala rumahan, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang halal, berkah, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap terus berusaha, Tuhan yang menentukan akhirnya.